Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Intan Asela. Saya Gadis Patricia. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi kami yaitu berjudul Green Manufacturing dan Circular Economy. Yaitu latar belakangnya, Green Manufacturing dan Circular Economy merupakan konsep utama dalam pembangunan industri berkelanjutan. Fokus utamanya adalah mengurangi dampak lingkungan sambil tetap menjaga efisiensi ekonomi dan keberlanjutan sumber daya. Nah, yaitu ada konsep 3R. Yang pertama yaitu ada reduce, yaitu mengurangi. Reduce berarti mengurangi penggunaan bahan baku, energi, air, dan limbah sejak awal proses produksi. Contohnya, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yang kedua, mesin hemat energi. Yang ketiga, digitalis dokumen untuk mengurangi kertas. Yang keempat, pengurangan emisi karbon pabrik. Tujuannya, efisiensi sumber daya, menekankan biaya produksi, mengurangi pencemaran lingkungan. Yaitu ada implementasi industri yang terdiri dari penggunaan teknologi otomatisasi, line manufacturing, dan efisiensi energi di pabrik. Yaitu yang kedua ada reuse, yaitu menggunakan kembali. Reuse adalah penggunaan kembali produk atau material tanpa proses pengelolaan besar. Contohnya, penggunaan ulang kemasan, refill produk, palet kayu dipakai kembali, dan botol kaca retur. Manfaatnya, mengurangi limbah, menghemat biaya bahan baku, dan memperpanjang umur produk. Yang ketiga itu ada recycling, yaitu daur ulang. Recycling adalah proses mengelola limbah menjadi bahan baru yang dapat digunakan kembali. Contohnya, plastik menjadi serat tekstil. Yang kedua, kertas bekas menjadi kertas baru. Yang ketiga, aluminium dilebur kembali. Yang keempat, limbah organik menjadi kompas. Keuntungannya, mengurangi sampah, menghemat sumber daya alam, dan menurunkan emisi produksi bahan baru. Nah, circular production adalah sistem produksi yang menjaga material tetap berada dalam siklus penggunaan selama mungkin. Karakteristiknya yaitu ada produk dirancang tahan lama, yang kedua mudah diperbaiki dan didaur ulang, yang ketiga limbah satu proses menjadi bahan proses lain, yang keempat menggunakan energi terbarukan. Baik, yang selanjutnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Eco-efisiensi. Eco-efisiensi adalah konsep peningkatan nilai ekonomi sambil mengurangi dampak lingkungan. Rumus sederhana, semakin tinggi nilai ekonomi dan semakin kecil dampak lingkungan, maka semakin baik eco-efisiensi perusahaan. Strategi eco-efisiensi. Yang pertama, penghematan energi. Yang kedua, pengurangan limbah. Yang ketiga, efisiensi bahan baku. Yang keempat, penggunaan energi terbarukan. Yang kelima, optimasi rantai pasok. Studi kasus perusahaan dunia. Yang pertama, Toyota. Memiliki implementasi sistem land manufacturing, pengurangan limbah produksi, hybrid dan kendaraan listrik, daur ulang komponen kendaraan, dan hasilnya memiliki efisiensi energi meningkat, emisi karbon berkurang, biaya produksi lebih rendah. Yang kedua ada IKEA, circular economy. Yang pertama menggunakan kayu bersertifikat. Yang kedua program buyback furniture. Yang ketiga produk mudah dibongkar dan didaur ulang. Dan yang terakhir menggunakan energi terbarukan. Targetnya menjadi perusahaan sirkular dan climate positif. Ketiga ada Unilever. Memiliki program yang pertama pengurangan plastik kemasan, yang kedua refill packaging, yang ketiga pengolahan limbah pabrik, yang keempat sustainable sourcing. Memiliki dampak yang pertama pengurangan emisi, yang kedua penghematan biaya material, dan yang terakhir reputasi merek meningkat. Dan yang keempat, Patagonia memiliki praktik reuse dan recycle. Yang pertama program reparasi pakaian, yang kedua produk dari bahan daur ulang, yang ketiga kampanye membeli seterusnya. Memiliki filosofi memperpanjang umur produk untuk mengurangi konsumsi berlebihan. Yang
Yang kelima ada Apple, Green Manufacturing. Yang pertama, penggunaan energi terbarukan di fasilitas produksi. Yang kedua, robot daur ulang komponen elektronik. Yang ketiga, pengurangan penggunaan bahan berbahaya. Circular strateginya, material perangkat lama digunakan kembali pada produk baru. Tantangan implementasi, tantangan utamanya, yang pertama, investasi teknologi mahal. Yang kedua, infrastruktur daur ulang terbatas. Yang ketiga, perubahan budaya organisasi. Yang keempat, kesadaran konsumen rendah. Dan yang terakhir regulasi berbeda antar negara. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Green manufacturing dan circular economy merupakan strategi penting menuju industri berkelanjutan. Konsep 3R, reduce, reuse, dan recycle, circular production, dan eco-efisiensi membantu perusahaan. Yang pertama, mengurangi dampak lingkungan. Yang kedua, menghemat sumber daya. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi ekonomi. Dan yang terakhir, mendukung pembangunan berkelanjutan. Green manufacturing dan circular economy merupakan pendekatan penting dalam menciptakan industri yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Melalui penerapan konsep 3R ini, perusahaan dapat mengurangi limbah, menghemat sumber daya, serta meningkatkan efisiensi produksi. Oke.